Rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan kepada pejuang kita fisabilillah Bapak Ustadz Fuad sebagai perintis, pendiri, pengajak perbuatan baik atau amal soleh. Mudah-mudahan terus ini menjadi hidup dan semakin semangat, dan mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Dan juga istiqomah. Amin. Kemudian juga yang saya muliakan, saya hormati kepada Sohibul Majlis yang punya tempat, Bapak Wasiman. Mudah-mudahan beliau cepat haji. Dipanggil oleh Allah sebagai tamu-tamunya Allah. Amin. Bisa ziarah ke Mekah dan ziarah ke Madinah. Mudah-mudahan menjadi wasilah. Ini benar loh Pak. Amin. Ketika kita berbuat baik dan ini ikhlas, mudah-mudahan karena keikhlasannya zilma keikhlasannya. Amin. Jadi apa yang menjadi doa dari orang tersebut didoakan oleh orang lain, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Itu sangat yakin Pak. Kadang itu adalah memang doa guru yang berpengaruh. Saya sampai sekarang juga masih ingat saja Pak. Artinya saya haji gratis, saya yakin itu pengaruh doa guru. Karena waktu saya pesantren di Cikarang, jadi setelah Samsat Cikarang itu menuju ke lampu merah Cikarang, itu sekitar 200 meter kali ya dari Samsat. Sebelah kiri ada lantai tingkat 5 itu ya, tingkat 5. Saya di situ sampai 4 tahun Pak. Selama saya kerja merantau nyari kontrakan, ternyata diajak teman, Mas nggak usah kontrak yuk, ikut saya. Di mana? Di pondok aja katanya. Emang boleh saya karyawan di pondok? Boleh Mas, semuanya karyawan semua Pak. Karyawan semua itu. Jadi saya nggak jadi kontrak dulu Pak. Alhamdulillah kedapat di tempat yang baik. Hampir 4 tahunan kan di situ, luar biasa. Kan dulu sebenarnya cita-cita saya setelah pesantren 6 tahun di Jawa Timur itu, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa masih pesantren lagi, meneruskan pelajarannya belum selesai. Karena pada waktu itu saya belajar ilmu alfiyahnya itu belum khatam. Kepengin pesantren di apa namanya di Jawa Timur itu, yang kalau pagi itu kerjanya bikin genteng, bikin bata itu ya. Jadi nanti dari hasil bikin bata itu saya bisa buat sangu di pesantren. Karena dulu memang saya kepenginnya saya pesantren lagi, tapi tanpa minta biaya dari orang tua waktu itu ya. Waktu itu. Makanya seandainya saya pun nanti merantau ke Cikarang, ya Allah, mudah-mudahan saya masih bisa pesantren. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Karena gini Pak, yakinlah dengan kata Nabi, hadis Nabi itu, ketika siapa yang hijrah ke tempat yang lain karena lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan yang dicari. Seandainya dia hijrah karena kepengin dapat ilmu, insya Allah akan dapat ilmu. Itu yakin tuh, hadisnya sahih. Siapa yang merantau atau hijrah dari rumah ke tempat hijrah tersebut, kok kepengin dapat jodoh itu karena hadis begitu Pak ya, itu dapat jodoh. Dan alhamdulillah hijrah saya dari Cilacap ke Cikarang bukan hanya dapat duit, dapat ilmu saja, dapat jodoh juga Pak. Karena kemudian istri saya ya dari santriwati itu Pak. Walaupun istri saya masih baru lah pesantren situ,
saya ajak nikah Pak. Karena waktu itu saya ya punya tabungan, udah pengen nikah nih. Saya tanya waktu, Mas, sampai punya teman perempuan nggak yang di pondok sini? Oh ada Mas, kerjanya di Naplas. Ada, iya di situ ada. Minta nomor teleponnya enggak? Iya, susah sekali minta nomor. Saya telepon Pak dari PT, karena saya dulu kerja di Mulia Glas. Saya dari PT biar gratisan maksudnya. Kalau dulu kan masih jarang apa jarang. Makanya numpang telepon dari kantor. Yang penting tahu rumusnya, telepon dari kantor bisa keluar dari PT. Kan ada Pak, ada nomor-nomornya ya. Jadi ini kan telepon biasanya hanya dari departemen ke departemen. Tapi ada nomor tertentu yang bisa menghubungi keluar PT. Saya dikasih itu sama supervisornya. Kebetulan supervisor itu belakang pondok rumahnya. Saya ngomong, apa kamu namanya? Saya walaupun santriwati tapi nggak kenal Pak. Maksudnya siapa namanya? Bersitulah kenalan. Emang, Dek, kamu di ini di Atahwa? Oh ya ini siapa? Selamat. Oh Mas Selamat, dia kenal saya. Saya terkenal di sini Pak. Karena diri saya sebagai pengurus pendidikan. Jadi yang ngaji-ngaji, kemudian menjadwal, kita jadwalnya apa, mudzakarah, takro dan sebagainya, kemudian pelajaran Abu Sorof kapan dan sebagainya, saya yang jadwal itu. Nah, rois saya Kiai Gus Fatoni itu. Kiai Gus Fatoni yang bahasa Serang. Ya sekarang udah punya pesantren Al-Fatoniya gitu. Ya rois dia. Jadi karena duluan dia yang bahasa di situ. Kemudian kenalan sampai nikah dengan ya. Gimana kalau kamu nikah sama saya? Kayak gitu aja saya dulu. Saya belum kenal Pak, betul itu. Dia diem. Nggak bisa ngasih jawaban Mas. Yaudah saya tunggu sebulan ya. Nanti saya telepon lagi. Ditelepon lagi sebulan tuh masih bingung Pak. Nggak tahu ya dia punya pacar di luar. Maksudnya punya pacar yang selama saya cerita begini Mas. Dia punya pacar di SMA-nya. Ya orang Tegal juga sana. Bingung. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya pun nggak mau nggak apa-apa. Ya kita kan hanya niat baik aja gitu. Nanti kalau kamu misalnya iya, telepon saya. Dia nggak mau telepon. Saya telepon lagi. Barulah. Iya Mas, insya Allah. Dan terus kamu gimana sama Nur Salam? Siapa Nur Salam itu dari SMA. Insya Allah sudah selesai lah. Karena dia udah ngomong sama kakak-kakaknya kan udah punya ibu nggak punya bapak. Kakak. Kemudian pada aku di sini. Akhirnya udah yang niat baik aja kata kayaknya sudah. Alhamdulillah deal tuh Pak. Deal. Terus kapan sampai mau main ke Tegal? Udah dikasih pintu, saya langsung main ke Tegal tuh, nginep di rumah temen karena satu kerjaan di Mulia Industri itu ada orang Tegal nginep di sana. Ini alamatnya ini Mas Ali di Pari sana. Akhirnya ketemu dari keluarga di kampung. Nggak pakai lama Pak. Terus kapan ditodong aja? Terus kapan sampean mau nerusin ta'aruf? Sudah ta'aruf. Kemudian lamar kapan? Kita lamar Pak itu. Padahal belum paham pisan saya Pak. Ya hanya sekilas ketika sama-sama nunggu jemputan di depan. Kan banyak tuh ketika nunggu jemputan itu santriwati, santriwan sama orang-orang kampus itu yang banyak. Belum paham betul. Pokoknya saya lihatnya Pak, ketika kepengin istrinya baik, maka perbaiki dulu. Saya sendiri. Ketika kepengin istrinya sehat, maka kelola badan kita dengan sehat. Itu saja Pak. Kemudian susah ngelamar di Tambun karena kakak di Tambun. Ya Allah. Jadilah nggak pakai lama Pak. Prosesnya sekitar 2 bulan dari mulai ngelamar. Itu pun tadi hanya cuma sebulan karena sakit itu ya. Dia sakit dirawat, tadi nunggu sembuh. Akhirnya proses langsung tuh. Ya Allah, saya juga kadang bingung. Iya ya, saya dulu pacaran sampai 4 tahun, kenapa nggak jadi ya yang di kampung? Ini 2 bulan kok bisa jadi itu Pak? Gas. Kasihnya aneh. Jadi, pacaran setelah nikah bahasa dulu ya. Kan orang pacaran belum 5 tahun ternyata jadinya sama orang lain. Ya Allah.
sekolah diantar, pulang dijemput, sampai 5 tahun malah nggak ada hasilnya perjuangannya. Itulah jodoh ya. Ya Allah, saudara Nabi. Nanti ngaji kamarnya. Kemudian ketika saya di pesantren situ, kayak ada bosan tuh sekitar 2 tahun. Kan kalau di pesantren itu Pak, pokoknya pulang kerja lagi pada ngaji harus ngaji. Nggak boleh tidur-tiduran, apalagi tidur beneran. Nah, kalau memang lagi ngaji kemudian kita harus berangkat kerja, ya berangkat kerja pamit sama Pak Kiai. Konsekuensinya begitu, makanya walaupun long shift Pak, berangkat pagi pulang malam, kan maghrib pulangnya biasanya. Lagi ngaji, ya harus ngaji. Nggak boleh tiduran, lehe-lehe, mampir ke warung, nggak boleh. Kalau lagi ngaji ketahuan nongkrong di warung, kena takzir, denda Pak. Nah makanya konsekuen itu menjadi jihad buat saya, menurut saya menjadi jihad buat saya, menjadi perjuangan buat saya supaya mendapatkan ilmu. Betul, saya sampai dekat dengan Pak Kiai luar biasa. Dulu saya pernah kepengen punya ilmu-ilmu kayak santri dulu lah gitu ya, kepengen sakti bahasanya gitu. Setiap kajian ke Banten, ke Cianjur, Sukabumi, duitnya habis ke Cirebon gitu ya. Ketahuan Pak Kiai, kamu kemana-mana? Ke Garut juga. Ya Allah, cari ijazahan, namanya juga santri di dalam muda ya, cari ijazahan. Ya maaf, Pak Kiai belum bisa mengijazahkan yang ilmu-ilmu begitu. Paling Pak Kiai mengijazahkan doa ketika setelah ziarah ke makam pendiri pondok. Doanya apa? Allahumma yasirlana, itu yasirlana umurona, yasirlana umurona biziarah Mekah Madinah. Saya dijazah itu Pak, sering-sering amalan ini habis sholat atau apa. Mudah-mudahan nanti kamu bisa haji gratis Mat. Kayak saya, kata Pak Yai, oh pakai haji gratis, iya dulu. Pakai haji gratis dihajikan sama apa nama itu yang punya pabrik nasional Gobel, Rahmat Gobel. Dia sekeluarga haji mengajak Kiai, karena memang Kiai itu dulu ngisi pengajiannya, khotibnya di PT itu Nasional Gobel gitu. Saya Yai, terima kasih Pak Yai amal. Kemudian ternyata dapat doa dari Kiai. Menurut saya itu Pak, karena ketika ketemu dengan Haji Ali yang punya perumahan ini, lantaran lewat Haji Dion, karena tadi mau menghajikan mertuanya, tapi mertuanya sakit-sakitan terus kondisinya, akhirnya nadar dia dilimpahkan ke orang lain lewat Haji Dion. Haji Dion cariin yang kategorinya harus ustad. Saya mau haji gratis bahasa gitu ya. Saya mau hajiin, yang ngumpulin orang ratusan orang kan. Cuman haji itu orang-orang tertentu. Kemudian saya ketemu dengan Haji Ali, ditemukan di bawah apartemen Cikarang Sinton. Kamu dulu pernah pesantren? Pernah Pak Haji. Di mana? Di Jawa Timur, Al-Falah. Dia nggak mau gubris Pak, nggak gubris. Ini adalah wasilah baik itu doa Kiai atau perbuatan baik itu terus. Termasuk DKM. Dari itu saya terasa juga, artinya ya Allah, saya kepengen banget umroh itu nggak keturutan. Istri saya kan baru keluar kerja dapat pesawat 80 juta. Iya, di tahun 2014. Gede waktu itu. Saya cuma kepengen pinjam 18 juta, waktu itu masih 18 juta umroh. Itu rasanya malu banget Pak, malu banget sama istri, sampai nangis. Saya jadi DKM sampai 10 tahun ya Allah. Mas saya, kalau memang ini kau ridho ya Allah, panggilan saya bisa umroh. Pahala saya jadikan wasilah saya bisa umroh. Enggak sampai 2 bulan Pak, sana dari itu. Kemudian dipanggil sama Haji Dion, ditelepon, Pak Ustadz bisa main ke rumah enggak? Ada apa Pak Haji? Ismail aja lah kesini ngopi-ngopi. Akhirnya ditawarin gitu, langsung temuin Haji Ali. Pesan-pesan pernah nggak digubris ya. Terus pesan di mana lagi? Iya mungkin Cilacap Haji nggak gubris. Di mana lagi? Oh saya pernah di dekat rumah Pak Haji di Takwa, hampir 4 tahun Pak Haji, 4 tahun dan lah. Di mana di Pak Haji? Dipakai Haji Raden Ahmad. Loh itu mah guru saya.
Itu orang tua saya. Karena Pak Kiai Aden Ahmad Qurtubi itu memang adalah sahabat dekatnya Haji Amin. Jadi ketika dulu kan masih belum ada transfer m-banking gitu ya. Jadi kalau bebasin tanah, beliau pakai yang bawa duit sampai sekoper-koper gitu Pak. Karena beliau memang ilmu itunya luar biasa, menguasai Cibarusah Cikarang, menguasai preman-preman. Dan saya ditunjukkan di situ juga kenal yang namanya Bang Dion. Dulu sebelum saya kerja ngikutin kakak saya di Cikarang Poncol. Ada nama Bang Dion. Bang Dion itu adalah preman lampu merah Cikarang. SGC dulu sebelum ada SGC itu terminal itu. Yang ditaklukkan sama Pak Kiai ketika mengadu dia gitu. Walah banyu air kot akan minum-minuman Dion. Nah, itu aku tersinggung aja dia. Kemudian emang kamu bisa dan sebagainya, aduh lah yang diminum itu air keras Pak. Itu serius. Karena ada bekasnya di sini. Ngobrol sama Pak Dion, udah di sana aja nanti kalau kamu dapat kerja di pondok itu. Ternyata sampai ke pondok itu Pak Qurtubi adik saya di situ. Dulu ceritanya gini, saya waktu itu memang ada tarung lah Pak. Saya punya ilmu juga Pak Dion itu. Nah, dia pagi minum air keras tertetes di tangan ini, jadilah belang. Apa namanya? Ya belang ya. Coba nanti kalau kamu situ tanya, pernah itu begitu saya di situ tanya ngobrol, kamu kenal sama Dion? Kenal sama Dawud, Erwin, saya kenal Pak. Jadi Erwin Dawud itu tatonya sebadan itu. Jadi memang kenalan saya itu kayak Poncol Cikarang, nggak tahu Poncol Cikarang nggak? Itu tempatnya ya orang-orang yang nongkrong di Cikarang itu. Begitu akhirnya kalau dapat doa itu pada waktu itu pernah dari Cibarusah, Jababeka, Cikarang itu preman-preman itu yang parkir dan itu dikumpulin di Pak Kiai, saya dipanggil tuh, udah ketemu, udah kamu Bang Dion, Dawud, kamu Erwin, ketemu tuh. Akhirnya lah Pak Kiai bener-bener ngerti, ya Allah, sih dia panjang lebar nggak jelas ukuran ini ya. Lanjut. Intinya begini Pak, wasilah itu sangat terasa, doa itu saya yakin sangat terasa, apalagi doanya guru. Yang saya kasih umat, kamu gak usah ngontrak, di sini aja. Jangan keluar pondok kecuali dua kata Pak Kiai. Pertama, kamu nikah, silahkan keluar pondok karena kamu nikah. Yang kedua, pindah ke pondok lain. Jangan sampai ngontrak. Insya Allah, kalau omongan Pak Kiai kata dia, oh ini kamu percaya, insya Allah, kamu ada keistimewaan. Dan termasuk itu yang tadi apa namanya dijazain bisa haji itu bisa umroh, percaya sama pun makanya sampai ubanan waktu itu Pak. Sudah ubanan sih loh, jadi ada uban-uban genita belum begini Pak, kalau ini ada uban-uban genit kan sudah minder. Ya Allah, saya masih bujangan tapi udah muncul. Siapa cewek yang mau sama orang yang ubanan itu datang sempat kurang pede saya Pak itu. Akhirnya ya Allah ketemu jodoh, di situ sambil yakini doa Kiai insya Allah mustajabah. Karena saya meyakini juga ada teman saya waktu pesantren di Jawa Timur di Al-Falah itu namanya Ki Busro. Nah, itu Pak Busro itu senior saya, atasan saya. Itu dulu nurutin Pak Kiai, Busro, kamu 6 tahun di sini jangan sampai pulang ke rumah. Insya Allah kamu ada istimewanya. Itu Pak. Jadi 6 tahun nggak pernah nginjak rumah kampungnya sendiri Pak. Jadi kalau pulang ketemu sama orang tuanya, pulangnya ke rumah bibinya. Kalau nggak ke rumah waknya. Orang tuanya yang nemuin Pak Busro itu Pak. Beliau Pak Busro itu kisah nyata benar punya pesantren sekarang di Cilacap. Jadi beliau jarang ngaji, tapi jam 3 malam, jam 2 malam dia bikin pondok. Kan bisa ngepak, bisa nembok begitu Pak. Dia terus jam 2 malam, 3 malam sampai subuh gitu. Jarang ngaji Pak. Tetapi karena kata kiainya udah jangan kemana-mana, jangan pulang. Betul Pak. Ternyata itu mimpi. Dia ngaji Ihya Ulumuddin sampai selesai 4 juz. Sama Kiai namanya di sana Kiai Asnawi. Pak Kiai Johar itu beliau punya pesantren, punya santri
santrinya 4.000, santri perempuannya, santri laki-lakinya 2.000 Pak. Beliau kalau ngaji nggak pakai speaker dan nggak mau pondoknya itu nyandur PLN. Ya herannya Pak, ribuan santri ngaji dia nggak pakai speaker, apa santrinya denger itu Pak, jelas katanya. Memang beliau ditemuin susah banget Pak, kecuali orang-orang yang memang punya nasib bisa ketemu beliau. Itu luar biasa, itu serius Pak. Dia mimpi ngaji Ihya Ulumuddin sampai selesai 4 juz. Tahu sendiri Ihya Ulumuddin 1 juznya terberat segini Pak, 4 juz. Itu luar biasa. Bener, setelah ngomong ke Pak Ye, saya mimpi ngaji sama Mbak Ki Johari Ihya Ulumuddin sampai selesai. Kemudian sama Pak Kiai dites ngaji per lembar-lembarnya, itu bisa baca kitab, bisa baca kitab. Santri meyakini itu doa Kiai. Di samping sebelum kejadian itu dia punya tamu kakek-kakek minta digendong ngelilingin pondok, digendong. Kemudian waktu itu dia punya sarung merek BHS di tahun 90 Pak. Sarung BHS itu kan mahal itu Pak. Nah setelah minta gendong kembali minta sarung BHS, nah itu sarung BHS nya gak dikasih. Coba seandainya itu sarung BHS dikasih, insya Allah dia punya derajat tinggi. Bahasanya dia selanjutnya meyakini siapa tamunya bisa jadi Nabi Khidir. Yakin. Ini bukan didabrus Pak, serius ini bukan didabrus. Benar, begitu pulang mukim, belum mukim itu sudah dibikin pesantren sama masyarakat di situ Pak. Jadi pondok ini adalah hasil swadaya para masyarakat di situ. Jadi hasil dari gotong royongan masyarakat itu untuk bikin pondok supaya Pak Busro itu nanti yang mengelolanya. Sekarang alhamdulillah, alhamdulillah itu luar biasa Pak. Santrinya ya Allah yang dari Jawa Timur, santri-santri yang banyak yang mengikuti Cilacap. Sampai sekarang banyak orang Jawa Timur yang dapat orang Cilacap sampai sekarang Pak. Itu luar biasa. Makanya yakinlah wasilah itu nyata, yakinlah doa itu nyata Pak. Kami misalnya Pak DKM ini diamanai sebagai DKM Mola Masjid, ya insya Allah kalau ikhlas saya akan merasakan itu Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan wasilah begini juga dari Sohibul Bait atau Sohibul Majlis Pak Wasiman, mudah-mudahan jadikanlah ini wasilah, semoga usahanya lancar. Amin. Dijaga usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian-ujian. Mungkin bisa jadi ada orang yang sirik, ada orang yang cemburu, ada orang yang ini. Bisa jadi hal-hal yang lain yang sifatnya mungkin kita nggak bisa melihat, tetapi Allah jaga. Demikian juga kita semuanya sampai di sini Pak, hadirnya sampai itu penuh banyak pahala, penuh banyak sekali fadilah. Maka bisa jadi jangan dulu sampai ya Allah, kalau saya hari ini zikir bersama, taklim bersama, silaturahmi bersama, kalau memang ini ada pahala ya Allah, Engkau itu ya Allah, jadikanlah pahala ini keberkahan buat rezekinya, kelancaran buat usahanya. Itu sangat yakin Pak. Itu banyak nyata Pak. Itu nyata. Itu nyata. Hadir rahimahullah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini kebanyakan dari ceritanya. Ini bukan lagi sombong, bukan banyak, tapi adalah untuk meyakinkan kita semuanya bahwa wasilah itu ada. Yakinlah wasilah itu nyata. Halo. Sebelum saya meneruskan kajiannya ini ya secara rutinnya itu fikih, ada yang mau dikonsultasi Mas, konsultasi ya. Ada yang mungkin mau ditanyakan, ada mungkin apa namanya ya? Ada cerita lain sampai barangkali ada yang indah juga yang belum kita mau cerita banyak. Jadi ketemu kayak gitu bisa jadi wasilah, bisa gitu pakai ketemu. Iya, misalkan saya sering banget mimpi kayak ketemu Abuya Arazi kayak gitu-gitu, terus Gus-Gus yang itu, terus guru-guru saya yang lalu, sampai tadi malam aja saya masih mimpi
belajar kitab lagi. Maksudnya, Ya bisa jadi mudah-mudahan mimpi itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kemaslahan buat yang mimpi itu. Ya jadi kalian itu yakin aja itu. Gimana kalau ketemu Ki? Justru itu fadilahnya luar biasa Pak. Bisa duduk dengan kiai ulama lah ya. Saya bukan ulama. Artinya bisa menatap wajah ulama. Itu fadilah luar biasa Pak. Luar biasa. Luar biasa. Banyak sekali sebenarnya hadis-hadis itu. Justru kita dianjurkan duduk bareng dengan para alim dan ulama. Itu kemarin saya kan ngaji Nasuhin Ibad di Mushola Sirjul Huda. Jadi pas ketemu di bab yang kedua, karena Nabi di majalisi ilal ulama, duduklah dengan ulama. Karena dudukmu dengan ulama akan membawa kebaikan, kemakrufan, kemaslahatan. Duduknya saja kata Nabi itu akan menjadikan fadilah bagi ahlinya. Fadilah seperti pahalanya sholat 1000 rakaat Pak. Sholat sunnah 1000 rakaat. Kapan mau bisa sampean sholat sunnah 1000 rakaat? Orang sholat qobliyah sama ba'diyah aja tinggal-tinggal. Coba sampai mau sholat isya, kalau di rumah sendirian qobliyah dulu enggak? Serius, masa saya nggak yakin melakukan sholat isya-nya itu udah kebetulan itu udah hebat. Mau sholat isya qobliyah isya dulu, setelah sholat isya ba'diyah yakin sampai itu lakukan di rumah. Berat. Paling bisa semacam itu hanya di masjid ketika datang ke masjid Pak. Karena orang yang datang ke masjid itu hatinya terpaut dengan masjid akan tindak sudah Pak. Melakukan sih ada bisikan melakukan itu Pak. Karena ketika masuk ke masjid orang-orang pada sholat qobliyah ya sebelum sholat jamaah, maka akan terpanggil hatinya dengan sendirinya. Serius. Tapi kalau sholat isya di rumah belum tentu ba'diyahnya, belum tentu qobliyahnya dilakukan. Mau sholat isyanya saya jempolan. Subuh ya paling sebelum sholat subuh qobliyah subuh sampai jempolan udah. Syukur subuh ya itu dilakukan. Jangan-jangan bisa jadi nggak sholat subuh nggak jangan ya Allah. Padahal qobliyah subuh Nabi hampir nggak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Serius Pak, orang yang sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada isi dunia. Dunia kan isinya duit banyak, mobil mewah, cantik-cantik perempuan dan sebagainya, luar biasa. Itu lebih baik sholat qobliyah subuh 2 rakaat dari itu. Maksudnya kita itu orang kaya, udah disiapkan untuk kaya. Apalagi di dalam Inatul Thalibin, siapa yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat, Fatihah yang pertama, setelahnya adalah membaca ayatnya Alam Nasroh Laka Sodroh. Rakaat kedua setelah Fatihah Alam Taro. Siapa yang membaca 2 ayat ini dalam 2 rakaat itu, insya Allah dijaga oleh Allah, dimudahkan rezekinya Pak. Inatul Thalibin, ini hadisnya sahih Pak. Bahkan Inatul Thalibin beliau musoleh Pak merujuk ke Imam Ghazali, hadisnya ada di Ihya Ulumuddin. Halo. Kira-kira sampai biasa sholat qobliyah subuh nggak? Biasa bacaannya Alam Nasr dan Alam Taro nggak? Insya Allah iya pakai itu. Jadi baru dengan sekarang Pak Ustadz. Serius Pak. Kalau sampai kepengen jaga keluarganya, usahanya, dilancarkan rezekinya, sebelum sholat subuh qobliyah dulu 2 rakaat. Surat pertama ayat Alam rakaat yang kedua Alam. Dan ini sudah menjadi kebiasaannya orang-orang soleh. Maka ketika kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, lakukan itu. Insya Allah dari soleh menjadi muslim. Karena soleh dan muslim berbeda. Bukan orangnya,
Kalau soleh orangnya baik untuk dirinya, kalau musyrik adalah baik untuk dirinya dan mampu mengajak baik orang lain. Karena belum tentu dia baik, tapi belum tentu bisa mengajak orang lain untuk baik, Pak. Ini berat ujiannya, Pak. Ya inilah seperti satu Fuad. Belum tentu orang-orang yang satu Fuad bisa mengajak orang hadir untuk bikin bareng, belum tentu. Bisa jadi kadang-kadang diremehkan kok. Omongannya kadang-kadang nggak didengar. Serius, Pak. Maka ketika di situ ada orang yang musyrik, orang yang baik dan bisa mengajak orang baik, mengikutinya baik, maka tempat kita yang ditempatin kita, Allah tidak akan menurunkan bendu, tidak akan menurunkan pahala. Itu Al-Quran, Pak, ayatnya serius. Surat Hud 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka, tidak akan Tuhanmu liyuhlikal qura, menghancurkan tempat tinggalmu, kampungmu, desamu, wa ahluha muslihun, selama di kampungmu itu masih ada orang yang musyrik, orang yang baik mengajak kebaikan. Dan itu nanti akan semakin langka, Pak. Semakin langka orang yang baik mampu mengajak baik kepada orang. Mungkin kalau untuk baik untuk dirinya mungkin masih banyak. Artinya dia baik, sholat jamaah terus-terusan, baik perbuatannya terus-terusan, tapi belum tentu mampu mengajak baik. Serius. Tidak akan Allah menghancurkan kampungmu walaupun di situ ada kedoliman. Selama apa? Wa ahluha muslihun, selama di tempat itu masih ada orang yang baik dan mau mengajak kebaikan. Ini Al-Quran, Pak. Ini Al-Quran. Halo. Percaya nggak ini? Percaya. Mukanya kayak datar banget. Percaya tidak? Ngantuk kali. Saudara Nabi Muhammad. Buka rutin kita ya, jangan sampai lepas juga ya, sayang. Nanti kadang-kadang kan, bulan depan di tempat sunatan, pernikahan, nanti ini nggak dibaca ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk kajian kita rutin adalah membahas tentang niat wudhu. Kemarin kan wudhu sudah ya. Kemarin tentang masalah rukun wudhu ya. Wudhu. Jadi fardunya wudhu kemarin itu ada 6. Kira-kira apa enggak? Wajibnya wudhu bukan sunnahnya. Apa? Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Mengusap sebagian. Beda kalau membasuh dengan mengusap, berbeda ya. Kalau membasuh harus basah, kalau mengusap cukup mengusap saja. Kemudian yang kelima, kaki. Kedua kaki. Yang keenam, tertib. Karena wudhu itu ya tidak boleh artinya saya kepengen kaki dulu ya boleh. Itulah sudah diatur begitu ya. Nah sekarang adalah menjelaskan tentang an-niyatu qasdul syai'i muqtaron, artinya yang niat. Jadi niat wudhu itu adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Jadi kapan niat itu dilakukan? Kapan niat wudhu itu dikerjakan? Kapan kira-kira, Pak? Basuh wajah. Ketika melakukan anggota pertama wudhu yang dilakukan, kira-kira apa yang dikerjakan anggota wudhu kita? Kumur dulu. Baca dulu tadi Pak Ustaz. Bukan, itu kan rukunnya. Tapak tangan. Tapak tangan. Jadi yang pertama kali tapak tangan, maka pada waktu mengusap tapak tangan, disitulah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasin asghari lillahi ta'ala. Orang apal Pak Ustaz, pakai Jawa terserah, sampai pakai Sunda terserah, mau pakai bahasa Indonesia boleh. Niat insum itu orang Jawa ya, atau saya niat wudhu
untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Utamakan bismillah dulu. Bismillah dulu karena kata Nabi la wudu'a in lam yudkarismillah. Jadi tidak ada wudhu kalau tidak baca bismillah. Tapi bismillah ini nggak wajib nggak? Kata ulama itu rata-rata mengatakan bismillah ini adalah membaca bismillah adalah sunnah muakkad. Sunnah. Kalau meninggalkan sunnah muakkad maka hukumnya makruh. Jadi kalau sampai misalnya mau wudhu, kok nggak baca bismillah, nggak batal wudhunya, nggak rusak, tetapi makruh. Terus makruh tahu nggak makruh? Makruh itu berbuat seperti itu tapi nggak dapat pahala. Nah, sampai wudhu nggak dapat pahala wudhunya, makruh. Terus sampai sholatnya makruh nggak? Makruh karena sholat tergantung wudhunya. Wudhunya sah, sholatnya sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak. Kalau wudhunya makruh sampai sholatnya makruh. Sayang nggak? Terus kalau wudhu sampai bismillah nggak? Nggak yakin. Jadi, baru dengar Pak Ustaz. Bisa jadi. Maka belajarlah. Maka wajib belajar Pak. Yang wajibnya belajar bukan pinternya. Nah kalau pinternya diwajibkan sampai dosa mulu dah. Dosamu mulu kan nggak pinter. Tapi karena yang diwajibkan belajarnya, setiap kita belajar maka menggugurkan dosa kita tentang keawaman atau kebodohan tentang ilmu kita. Karena kan belajar itu menghapuskan kebodohan. Maka dengan belajar kita menghapuskan dosa yang ketika kita tidak tahu hukumnya tapi nggak mau belajar. Sampai sini bisa ngerti kan Pak? Ini kebetulan saya tuh lagi esek masalah udah 2 minggu. Pulang kampung oleh-olehnya pilek dengan karuan. Ya Allah. Nah sekarang kembali ke niat. Jadi niat itu ketika membasuh anggota yang pertama. Kalau misalnya dari muka dulu maksud boleh. Jadi niatnya adalah ketika basuh telapak tangan. Tapi perlu diperhatikan. Membasuh tangan ini menurut Imam Syafi'i sunnah muakkad. Kalau memang kata Imam Maliki bahwa membasuh tangan ini wajib bagi orang yang bangun tidur malam. Sunnah biasa saja kalau bukan habis tidur malam. Kenapa kalau habis tidur malam nih? Berarti sampai sholat subuh kan habis tidur. Berarti sampai kalau mengikuti Imam Malik ini tangan harus wajib dibasuh. Kenapa alasan Imam Malik mewajibkan khusus tidur malam? Nah kalau tidur siang enggak wajib. Sering ngodok Imam. Karena apa Pak? Orang kalau tidur malam dengan tidur siang itu berbeda. Tidur malam itu pulasnya pol. Kalau tidur siang enggak begitu pulas kayak tidur. Lah, kalau tidur siang kan walaupun itu jeduk tetangga titipan kan nggak bisa pulas ya. Tapi kalau malam memang tempatnya malam waktu tidur enak, anteng. Kenapa? Kalau tidur malam ini kita lebih pulas. Kadang-kadang Pak, ini tangan kan kemana-mana Pak. Lagi tidur, megangin. Kadang kan garuk-garuk brutuk. Lagi tidur aja habis garuk-garuk pantat masih sempat nyium. Bangke. Ini pelajaran Pak. Nah, kalau habis garuk-garuk pantat kan bisa jadi kukunya itu ada kumat. Ada kopetnya, kopet najis. Atau misalnya ketika sampai lagi tidur ini megangin tombak sampean. Halo. Tombak sampean. Nah, ini kalau sampean tidurnya capek banget langsung tidur. Blek, itu bisa jadi wadi ini keluar. Wadi itu adalah air yang putih rada lengket. Jadi kan yang keluar dari sini ada air kencing, ada wadi, ada mati. Nah, kalau sampai megang begini, tahu-tahu kok aduh lengket, nggak sampai cuci itu tangannya, kok langsung nyuci muka, maka berarti muka ini kan najis.
Kalau lagi kecapean sampai langsung tidur terus pules banget, itu bisa jadi. Coba cek cawat sampean. Oh, kok ada bahasa ya mulu ini. Ini serius. Gus. Kemudian gini, nah, kapan itu madi keluar? Kalau madi keluar itu ketika menahan gejolak nafsu yang luar biasa. Istri coba, kalau sampai walaupun melek, kalau lagi lihat HP, waceng nggak karu-karuan, begitu kendor, cek cabut sampean. Bisa jadi keluar putih-putih, itu namanya madi. Jadi hukumnya wadi dan madi itu seperti hukumnya air kencing. Najis. Tapi kalau mani hukumnya enggak najis. Tapi kalau keluar mani harus mandi besar. Bukan wudhu lagi. Mandi besar. Nah, kalau keluar mani tandanya adalah merasakan nikmat yang luar biasa. Halo. Sumpama sampai tidur pulas, kemudian mimpi jadi pengantin lagi. Kemudian malam pertama, atau bisa jadi sampai tidur mimpi jadi muda lagi, jadi pengantin lagi. Kan bisa jadi sampai punya mantan yang tidak terlaksana atau mantan yang tidak keturutan, ternyata punya istri berbeda. Mantan ketemu di mimpi, kemudian habis nikah, kemudian malam pengantin baru, begitu bangun, kok bahasanya ada kental ini, basahnya ada, dan itu adalah madi. Apa namanya? Mani. Kalau mani itu beda warna. Diterangi lagi enggak kan? Paham kan? Paham. Kalau di sini mani itu bagikan ulenan atau apa namanya? Artinya ulenan tepung roti, Pak. Tepung itu kan putih, Pak. Jadi memang ada putih-putihnya seperti itu. Boleh kata Imam Nawawi yang di sini. Ya Allah, ini masalah wudhu kerasa di sini. Itu kan ilmu ya, Pak. Yang penting ilmu. Kembali kepada niat. Tadi makanya kalau Imam Nawawi sunnah muakkad ketika bangun tidur mencuci tapak tangan. Kalau menurut Imam Malik wajib bangun tidur malam ketika wudhu mencuci tapak tangan. Sebabnya ilatnya sudah saya jelaskan tadi ya. Iya. Karena bisa jadi tangan itu kemana-mana, karena waktu tidur itu kita kan pules, tangan kemana-mana nggak ngerti. Bisa nguwekin pantat, kopetnya kena di kuku dan sebagainya, atau megang tombak sampai keluar mati atau wadi. Oke. Kemudian niat. Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu dikerjakan ketika dibarengkan melaksanakan atau membasuh anggota yang pertama ketika wudhu. Wa mahaluha, kemudian tempatnya niat al-qalbu ada di hati. Jadi ketika sampean membasuh anggota pertama waktu wudhu itu sah niat di hati, nggak perlu niat nawaitu apa namanya? Nawaitu wudhu. Tapi langsung di hati saja. Tapi kalau bisa bismillah dulu, jangan ditinggalkan ya. Bismillah. Walaupun menurut Imam Syafi'i bismillah itu tidak wajib. Bahkan misalnya nyembelih, ini akhirnya kesono-sono lah ya, nyembelih hewan, korban, tidak ada sembelihan kecuali dengan bacaan bismillah. Tapi menurut Imam Syafi'i bismillah itu sunnah saja. Pokoknya selama yang nyembelih ayam, nyembelih hewan orang Islam, maka halal hukumnya, walaupun nggak bisa. Ini adalah masalah bismillah tadi ya. Jam berapa Pak Ustaz? Takutnya kebablas. Ya Allah, 9:30 Pak Ustaz. Dari mulai tadi jam 9:10 ya. Jadi baru 30 menit lah, ya belum menitnya. Sampai sini kira-kira bisa dipaham. Ada mau tanya nggak? Kalau nggak ada kita langsung ini.
Wa talaffuzu biha sunnatun. Adapun melafatkannya itu sunnah. Wajibnya niat ada di hati, adapun melafatkannya sunnah. Wa waktuha